Oke, hari ini kita akan benar-benar ngupas buku panduan buat bikin perubahan nih, langsung dari bagian kedua buku Damon Centola, Change. Mungkin Anda mikirnya ide hebat itu nyebar kayak gosip atau video viral gitu aja ya. Iya, banyak yang mikir gitu. Tapi ternyata, sains jaringan sosial bilang ceritanya jauh lebih seru. Dan ya, nggak sesimpel itu. Oke. Kita fokus ke kenapa ngubah perilaku atau norma sosial yang kita sebut penularan kompleks, itu beda banget sama sekedar nyebarin info, atau katakanlah virus flu yang penularan sederhana. Jadi bukan cuma soal jangkauan ya. Betul banget. Ini nggak cuma soal berapa banyak orang yang dengar, tapi lebih ke siapa yang ngomongin, bagaimana caranya, dan seberapa kuat pengaruh orang itu. Ada penguatan nggak? Sip. Jadi misi kita kali ini kasih Anda intisari praktis dari buku panduan Centola ini. Kenapa ada gerakan sosial sukses yang lain gagal total? Dan gimana Anda bisa pakai ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kita mulai dari yang paling umum dulu ya. Mitos soal viral itu. Ah iya, yang soal influencer itu kan? Persis. Banyak yang masih percaya banget sama kekuatan influencer atau jangkauan luas yang Centola sebut ikatan lemah. Mikirnya, kalau tokoh terkenal ngomongin sesuatu, wah pasti langsung ngetren, semua orang ikut. Contohnya kayak Twitter sama Oprah itu ya. Nah, itu contoh klasiknya. Anggapan kalau Twitter jadi gede gara-gara Oprah nge-tweet. Padahal, Padahal nggak gitu ya. Saya agak kaget juga pas baca bagian itu. Bukannya jangkauan luas itu penting buat visibilitas awal, biar orang tahu dulu? penting sih, tapi cuma buat tahu, belum tentu bikin orang mau ikut atau berubah perilaku. Centola nunjukin perubahan kompleks kayak adopsi teknologi baru, misalnya Twitter di awal-awal ya, atau ngubah kebiasaan merokok, atau perilaku berisiko lainnya. Itu nggak nyebar kayak gitu. Cuma lihat sekilas nggak cukup? Nggak cukup, kontak sepintas aja nggak mempan. Centola nemuin kalau Twitter itu awalnya nggak nyebar global lewat seleb atau akun gede. Justru nyebarnya lebih lokal, dari satu kelompok teman ke kelompok teman lain yang saling kenal kuat. Oh, jadi ikatan kuat ya? Kayak dari satu lingkungan ke lingkungan sebelah, gitu? Ya, betul. Jaringan pertemanan yang tumpang tindih butuh lebih dari sekedar lihat sekali lewat di timeline. Perlu ada dorongan dari orang yang kita kenal baik. Oke, masuk akal banget. Jadi bukan jangkauan luas yang utama, tapi apa dong kuncinya kalau gitu? Penguatan tadi ya? Nah, itu dia poin krusial kedua dari buku panduan Centola. Kekuatan penguatan sosial dari ikatan kuat. Untuk perubahan yang katakanlah rumit atau ada risikonya, orang itu butuh lihat beberapa orang yang mereka percaya dan kenal udah nyoba duluan. Jadi kayak nunggu konfirmasi gitu? Bisa dibilang gitu. Penolakan di awal itu, menurut Centola, sebenarnya bukan cuma karena nggak mau, tapi seringkali sinyal kalau orang lagi nyari bukti sosial ini. Temen gue udah ada yang coba belum ya? Aman nggak ya? Gitu. Wah, contoh batalion sahabat pas Perang Dunia I itu keren banget ya, aku inget baca itu. Gimana logikanya dibalik gitu. Iya kan? Rasa takut atau norma sosial yang tadinya bikin orang nggak mau daftar perang, malah jadi alasan utama buat daftar. Kenapa? Karena teman-teman dekatnya, tetangganya, rekan kerjanya semua ikut daftar bareng. Jadi ada rasa solidaritas atau mungkin tekanan sosial juga ya. Persis. Mereka manfaatin ikatan kuat dan, ya, tekanan teman sebaya itu. Eksperimen Centola sendiri, yang Health Buddy itu, juga nunjukin hal yang sama. Yang soal aplikasi kesehatan itu ya. Betul. Jaringan yang isinya banyak penguatan, dia gambarin kayak struktur jaring ikan, banyak koneksi silang, itu jauh lebih efektif nyebarin perilaku sehat dibanding jaringan luas tapi kontaknya cuma sekali lewat. Yang kayak kembang api, nyebar tapi nggak ada penguatan. Oke, jadi penguatan berulang dari orang terpercaya itu kuncinya ya. Itu dia. Oke, jadi kita butuh penguatan dari orang-orang terdekat kita. Tapi terus gimana caranya ide ini nyebrang ke kelompok lain? Kan nggak mungkin satu kelompok aja. Ini masuk ke soal jembatan antar kelompok kan ya? Tepat sekali. Ini penting nih buat penyebaran yang lebih luas. Centola bedain dua jenis jembatan. Ada jembatan sempit, ada jembatan lebar. Bedanya apa tuh? Jembatan sempit itu cuma satu koneksi lemah. Misalnya Anda kenal satu orang aja di divisi lain. Cukup buat nyebar info ringan. Kayak, ada meeting loh. Tapi rapuh banget buat perubahan perilaku yang kompleks. Kenapa rapuh? Karena kurang trust, kurang penguatan. Cuma satu orang. Kalau dia nggak terlalu dipercaya atau nggak cukup kuat pengaruhnya, ya udah idenya berhenti di situ. Oke. Nah, kalau jembatan lebar? Nah, jembatan lebar ini beda.
Ini ada beberapa koneksi antar kelompok. Seringnya, koneksi ini melibatkan orang-orang yang saling kenal di kedua sisi kelompok. Jadi ada tumpang tindih hubungan atau overlapping ties. Oh, jadi kayak ada beberapa orang dari kelompok A kenal beberapa orang di kelompok B. Ya, dan ini yang vital buat transfer ilmu yang lebih dalam atau perubahan kompleks. Kenapa? Karena jembatan lebar ini ngebangun kepercayaan, ngurangin rasa ragu atau resiko, dan bikin koordinasi jadi lebih gampang. Contohnya gimana tuh? Misalnya, kalau mau nyebarin strategi manajemen baru atau adopsi teknologi baru di perusahaan, jangan cuma ngandelin satu orang champion di tiap tim. Usahakan bangun hubungan antar beberapa anggota kunci di tim-tim yang berbeda. Fokus bangun jembatan lebar ini. Tapi kedengarannya ini lebih susah dan makan waktu ya bangun jembatan lebar. Apa realistis buat diterapkan? Ya memang butuh usaha lebih, nggak seinstan nyebar lewat satu influencer gitu, tapi hasilnya jauh lebih kuat dan tahan lama. Untuk perubahan perilaku yang beneran, anggap aja ini investasi di infrastruktur sosialnya. Oke, investasi infrastruktur sosial. Suka istilahnya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya. Siapa aja orang yang perlu ada di jembatan lebar itu? Atau siapa aja yang paling pas kasih penguatan? Kan nggak semua orang sama efeknya. Nah, ini dia. Nggak semua penguatan diciptakan sama, kan? Tergantung konteksnya ya. Betul banget. Ini masuk ke bagian akhir dari buku panduannya. Soal 3 prinsip relevansi. Siapa yang ngasih penguatan itu penting banget. Tergantung jenis hambatan atau resistensi yang dihadapi perubahan Anda. Oke, prinsip pertama apa? Prinsip pertama itu kredibilitas. Kalau perubahannya dianggap risiko tinggi, entah itu risiko finansial, kesehatan, atau reputasi, orang cenderung cari contoh atau penguatan dari orang yang mirip kondisinya, yang menghadapi tantangan serupa. Oh, kayak cari teman senasib gitu ya? Iya, contohnya, Dewan Direksi suatu perusahaan cenderung ngintip langkah perusahaan sejenis di industri yang sama sebelum mereka berani adopsi strategi berisiko kayak poison pill. Atau contoh lain, pengguna narkoba suntik, mereka lebih mungkin dengerin sesama pengguna soal praktek aman daripada dengerin petugas kesehatan karena merasa lebih ngerti situasinya. Oke, masuk akal. Cari yang kredibel karena situasinya mirip. Terus yang kedua? Prinsip kedua itu solidaritas. Kalau perubahan yang mau didorong itu butuh dukungan emosional yang kuat atau rasa kita bersama, maka kesamaan yang dirasakan jadi kunci. Kesamaan yang dirasakan, maksudnya? Ya, rasa bahwa kita ini sama, kita ini satu kelompok. Bisa jadi kesamaan yang nyata, kayak asal daerah atau alma mater, tapi bisa juga kesamaan yang diciptakan atau ditonjolkan, kayak di eksperimen klasik Rattlers versus Eagles itu. Di sini, kelompok penghubung atau bridging groups bisa bantu banget menyatukan kelompok yang tadinya mungkin berseberangan. Menarik. Jadi fokus ke rasa kitanya. Dan yang terakhir? Prinsip ketiga, Prinsip ketiga itu? legitimasi. Kalau suatu perubahan butuh diterima secara luas oleh masyarakat atau organisasi biar dianggap sah atau normal, maka justru keragaman sumber penguatan itu yang jadi penting. Atau yang kita, tapi malah dari banyak kalangan beda? Iya, contoh bagusnya itu gerakan tanda sama dengan di Facebook beberapa tahun lalu buat dukung pernikahan sesama jenis. Itu jadi viral dan diadopsi luas justru karena orang melihat teman-temannya dari berbagai macam lingkaran sosial, teman kerja, teman hobi, keluarga, teman sekolah, mengadopsinya. Ini ngasih sinyal kalau ide itu udah diterima luas, udah legitimate. Wow, oke. Jadi kuncinya bukan cuma soal mirip atau nggak mirip, tapi relevan dengan jenis hambatannya apa, itu ya? Persis. Identifikasi dulu, apa sih yang bikin orang ragu sama perubahan ini? Apakah karena risikonya, butuh kredibilitas? Atau karena butuh rasa kebersamaan, butuh solidaritas? Atau karena butuh penerimaan luas, butuh legitimasi? Dari situ, baru tentukan siapa pemberi penguatan yang paling pas. Oke, jadi kalau dirangkum nih, buku panduan sang pembuat perubahan versi Centola ini intinya, lupakan deh mitos viral instan buat perubahan yang serius dan kompleks. Betul, nggak segampang itu. Strateginya harus pakai pendekatan penularan kompleks, fokus ke penguatan lewat ikatan kuat, bangun jembatan yang lebar antar kelompok, bukan yang sempit. Terus, yang barusan kita bahas, pilih pemberi penguatan yang paling relevan, kadang butuh orang yang mirip, kadang justru butuh yang beragam, tergantung apa tujuan akhir dan hambatannya. Ya, intinya adalah benar-benar memahami peta atau infrastruktur sosial di sekitar Anda. Perubahan itu bukan cuma soal pesannya keren atau idenya bagus, tapi lebih ke soal
Gimana jaringan sosial di sekitar kita itu bisa menerima dan memperkuat pesan itu? Ini semua soal struktur jaringannya. Nah, ini bagian refleksi buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirkan. Untuk perubahan yang Anda ingin lihat atau dorong, peta sosialnya seperti apa sih sekarang? Siapa orang-orang kunci atau kelompok kunci yang bisa memberikan penguatan yang relevan? Penguatan seperti apa yang paling dibutuhkan? Pertanyaan penting itu. Memikirkan ini bisa jadi langkah awal banget buat ngerancang strategi perubahan yang nggak cuma bagus di atas kertas, tapi beneran bisa jalan dan diadopsi. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.